Pendidikan merupakan salah satu alat untuk melakukan sebuah perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi spesial dan sempurna. Tentu pendidikan menjadi salah satu alternatif untuk sebuah perubahan. Baik, perkenalkan, nama saya Sigit Wicaksono. Saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kegiatan ini saya sedang mengikuti PPG dan mau melaksanakan UKIN tahun 2022. Tentunya pelaksanaan pembelajaran UKIN di tanggal 15 Desember 2022. Yang mengajar di SMAN 4 Kota Tangerang. Mohon Bapak dan Ibu untuk memberikan saran dan perbaikannya agar kegiatan belajar mengajar saya ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tuh dipanggul sama siapa? Orang Baduy. Ke atas, iya. ke bawah itu ya? Iya. Warga dipanggul pakai kayu. Dari kemarin dari yang pas kegiatan itu ya. Berapa orang itu yang panggul? Ada 6. Ayo Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ketua Kelas Agnes bisa Bapak minta tolong untuk memandu doa atau memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Dengan doa mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini lancar. Tidak ada hal apapun yang sekiranya mengganggu dan target-target kompetensi yang akan kita capai mudah-mudahan dapat bertambah ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas laporan. Kenapa? Spen, oke. Dalam kegiatan apa dispennya? Dalam kegiatan olimpiade. Ya, nanti Bapak tunggu suratnya ya. Baik, untuk pertemuan hari ini biar lancar, tolong sampah atau benda-benda yang menghalangi kegiatan kita tolong dibuang dulu. Coba di tempatnya masing-masing. Sebelum kita mulai, seperti biasa, pembiasaan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini siapa yang memandu? Silakan, boleh. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Dengan menyanyikan lagu wajib nasional tentu dapat meningkatkan nilai-nilai nasionalis. Boleh nggak Bapak berpantun? Boleh ya. Padi digiling menjadi beras, lalu disimpan di depan teras. Marilah kita bekerja keras agar rezeki meluncur deras. Baik ya.
Pada pertemuan kali ini, sebelumnya kan Bapak sudah memberitahu bahwa materi lanjutan yaitu terkait dengan hari ini yaitu partisipasi masyarakat atau partisipasi politik ya, terkait dengan kewenangan-kewenangan lembaga negara terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi hal-hal lanjutan materi kita sebelumnya. Tentu ini menjadi bekal untuk nantinya pemahaman kompetensi kalian. Silakan buku tulis, buku paket bisa dikeluarkan, atau hal-hal yang mendukung pembelajaran, paket internet atau handphone bisa digunakan, bukan sekedar main game saja. Sebelumnya sudah Bapak informasikan di grup. Untuk pertemuan kali ini, materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya kita lanjutkan kembali terkait dengan kewenangan lembaga-lembaga politik ya, kewenangan lembaga-lembaga negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara. Hal ini kita fokuskan dalam sistem politik atau partisipasi politik. Sebelumnya kalian sudah meliterasi, sudah membaca, sudah belum? Sudah? Materi yang sudah saya kirim di grup itu untuk memperkuat. Kira-kira pernah nggak mendengar partisipasi politik? Coba siapa yang mau menjelaskan? Silakan sebutkan nama dan nomor absen kalian, biar nanti ada nilai tambah. Pernah mendengar partisipasi politik? Atau menurut kalian apa sih pengertian partisipasi politik? Coba Pan, silakan Pan. Ikutan dalam pemilihan gitu. Ikutan pemilihan apa? Pemilihan ketua atau pemilihan presiden. Oke, ada lagi? Betul? Nanti kita gali lebih dalam lagi ya. Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam pembentukan dengan jalan menjadi pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Baik, betul ya. Itu salah satu penjelasan secara umum terkait dengan keaktifan atau keterwakilan masyarakat dalam hal ikut aktif mengawasi kebijakan pemerintah gitu ya kira-kira ya. Oke. Sebelum melanjutkan materi hari ini, ada video ya yang saya mau tampilkan untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan materi kita hari ini. Kenalin, sama aku Pepon Sejata dari Universitas Sriwijaya. Kali ini aku bakal bahas satu tema, yaitu partisipasi politik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan partisipasi politik itu? Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat. Bisa kalian simak nanti ya. Dan mendiskusikan Sama Kabau, ketua kelas sama di daerah kelas kerja dipanggil kolektif penting. Ya, fokus ini. Masih ada satu video lagi. Terkait dengan partisipasi politik atau bagaimana caranya bagaimana sih menciptakan partisipasi politik ini yang berkualitas gitu ya kira-kira. Diskusikan hasil video yang sudah saya sajikan, tapi ada beberapa hal yang saya mau memperkuat ya sebelum kalian jawab hasil simakan kalian menonton video, bahwa benar ya kalau pengalaman kemarin di SMA 4 itu kan kalian ikut nyoblos nggak ke pemilihan ketua OSIS? Nah itu salah satu bentuk partisipasi. Cuman persoalannya adalah apakah calon yang kita usung itu sesuai dengan nilai-nilai atau karakter atau keinginan seleranya siapa ini? Kalau seleranya sekolah itu kan siswanya aktif, siswanya bertanggung jawab gitu ya. Siswanya pemilihan ketua OSIS itu adalah salah satu bentuk partisipasi aktif. Keterlibatan baik individu ataupun kelompok. Kalau di sifatnya individu kan yang tidak mengikuti eskul, ya kan? Kadang-kadang dia nyoblos, asal nyoblos saja atau ada yang ngegiring, ada yang memobilisasi. Ada yang menggiring.
Ada juga. Kemarin pengalaman gimana? Apaan? Waktu pas pemilihan ketua OSIS. Proses saya milih. Hah? Nggak milih? Milih lah. Oke, milih. Atas? atas kemauan sendiri karena emang udah baca ini ya visi Udah misinya mendengar sama ini. prokernya. Ada yang ngarahin salah satu calon? Ada. Nggak ada. Ada yang ngarahin salah satu calon? Ya, tadi kalau yang video tadi kan salah satunya dengan cara kecurangan ya. Surat suara sudah dicoblos ya kan? Sudah dicoblos lebih dahulu sehingga pemilihan suara ulang. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bentuk apa sih itu partisipasi politik? Yang pertemuan kemarin kan politik adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, siapa yang mempergunakan alat? Tadi si partisipasi itu. Siapa partisipasi? Baik orang maupun kelompok. Nah, itulah yang kita perlu pelajari lebih dalam. Artinya gini, kalau kita ikut serta dalam hal berpolitik, ya, pemilihan dalam konteks demokrasi, nah lihat dulu, nah gitu loh, sejauh mana nih kehadiran kita untuk mengikuti pemilihan itu atau mencoblos itu sudah selera kita atau selera orang lain atau kelompok. Nah itu ya, itu sederhananya. Baik, itu ada LKPD yang sudah saya berikan di grup filenya, soft filenya. Sudah kalian print tentunya. Itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian kerjakan. Untuk panduan pengisiannya bisa kalian lihat di petunjuknya. Kita diskusikan kelompok ya. Untuk kelompok pakai kelompok yang lama saja ya. Sebelumnya saya sudah arahkan. Dan untuk tugas kelompok hari ini disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Clear ya? Ya udah, silakan kerjakan. Waktu kalian sekitar 60 menit, 65 menit ya untuk mengerjakan. Nanti 30 menit itu kalian mencari data atau 20 sampai 30 menit ya. Masuk menit ke 40 kita presentasikan. Clear? Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Kalau ada kendala bisa disampaikan atau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Pan, nomor absen berapa, Pan? 1. Tadi kamu bantu mantik pertanyaan ya? Tadi siapa, Dek? Saya lupa. Siapa tadi yang kamu jawab terkait dengan partisipasi pengertian? Iya, lupa. Siti. Aul. Itu yang pertanyaan 1 teori ya. Yang teori. Bisa dari luar atau dari dalam. Budi Arjo tuh biasanya mengeluarkan teori. Ada kendala? Segitu nggak usah ditulis lagi kan? Jadi ditulis deh ini untuk linknya kalau misalkan atau buku halaman berapa atau linknya apa bisa ditulis. Sudah dirumuskan. Judulnya apa, Dek? Rendahnya pemahaman masyarakat tentang partisipasi politik yang sesungguhnya. Ada kendala? Belum ada. Belum ada. Kelompok 5 gimana, aman? Ini maksudnya kalau yang ini buat linknya Pak. Iya, linknya. Ya, saya udah tadi nih Pak. Iya di melalui internet. Linknya dikirim di grup aja bisa ya. Untuk kalau misalkan kepanjangan linknya melalui internet. Terus dia bentuknya apa? Berita, artikel, atau jurnal, atau apa? Dikasih keterangan. Artikel, dia dikasih keterangan. Karyanya siapa artikelnya? Jadi memang kegiatan partisipasi politik itu berangkat dari sistem pembagian kekuasaan ya, materi ya, pemilihan legislatif, eksekutif, ya kalau yudikatif kan itu berdasarkan hasil dari usulan presiden dan DPR, barulah terpilih. Itu juga penuh partisipasi politik, penuh kepolitikan, politik. Cuman yang jadi persoalan sejauh mana
masyarakat itu aktif atau mencari tahu tentang pilihan yang kita mau pilih. Itu yang jadi pertanyaan. Sejauh mana dia memahami itu? Atau keaktifannya atau cuek? Misalkan sejauh mana dia memahami tentang karakteristik dari pemimpin yang akan dia pilih gitu. Iya, kira-kira begitu. Iya, sejauh mana? Ya, apa dia tadi selera siapa pilihannya? Siapa? Kenapa bisa rendah? Apanya? Iya kan itu cari latar belakangnya kan? Ini Oke, siap. Dari ini artikel, judul atau jurnal? Jurnal. Ditulis, jangan lupa jurnalnya. ditulis. Bisa teori-teori bisa diambil dari jurnal, juga bisa diperkuat dari kasus-kasus yang ada. 3 teori. Nah, 1, 2, 3. Kita ngambil Kita ambil 2 aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, 2. Kan pertanyaan 2 masa. Waktu kalian 30 menit lagi. Kalau yang sudah selesai boleh presentasi. Ya nggak apa-apa, tempel aja, yang penting. Dampaknya udah ketemu? Kalau Belum. fix. Waktu terus berjalan. Kalau ada kendala boleh. Itu bisa, kalau dasar boleh tuh Dek ditambahin Bapak, kalau misalkan diperkuat dasar-dasar hukum partisipasi, dasar-dasar hukum kita berpartisipasi politik juga bisa itu. Ada nggak kira-kira? Kita harus aktif gitu. Kita harus aktif berpolitik itu, ada nggak perintahnya? Aturan-aturan yang ada menjadi dasar untuk kita aktif. Contoh, dalam hal pemilu itu kan ada pemilihan. Nah, itulah yang menyuruh untuk kita aktif kan, untuk tidak golput lah, ya kan? Walaupun ya, golput juga itu diperbolehkan, boleh. Tidak ada yang melarang juga. Tapi ada juga yang menyuruh, tapi apakah kan gitu. Karena sejauh ini tidak ada aturan yang mengatur kalau kita harus golput. Partisipasi politik itu tidak hanya berkaitan dengan pemilihan saja, tetapi mengawasi apakah kebijakan eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu sudah sempurna belum. Ya, kemarin Bapak hadir rapat koordinasi terkait dengan kebijakan pariwisata. Contoh, belum kemarin Bapak hadir, percis, ada fotonya, nanti saya kasih tahu di grup ya. Koordinasi saya mengusulkan begini, Bapak Kepala Dinas atau mewakili pemerintah Provinsi Banten, bagaimana dengan isu ketika gaet yang masuk ke wilayah Kota Tangerang itu bagaimana regulasinya, mengaturnya, gitu kan? Atau bagaimana jalan-jalan trotoar itu diisi oleh pasar-pasar yang memang tidak berizin atau ilegal atau menduduki pasar di kawasan wisata. Lalu kebijakannya apa? Itu adalah salah satu bentuk usulan partisipasi politik. Partisipasi politik itu dalam hal apapun yang ada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, kewenangan, jadi materi pokoknya kan adalah kewenangan-kewenangan lembaga politik. Nah, dari lembaga-lembaga politik baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu diturunkan atau pasti punya tugas dan pokok. Nah, tugas dan pokok itu kita yang mengawasi atau mengawasi dan menilainya, gitu kan? Nah, kemarin isu di Pasar Lama itu kan kawasan jalan. Kok bagaimana sih cara pengaturan supaya tidak ribut? Itu kan kebijakan. Kita aktif nggak di sana? Seperti itu. Banyak hal-hal yang lain. Itu di lingkungan sekolah. Ada sekolah yang sekiranya tidak sesuai dengan aturan kementerian. Aktif nggak siswanya untuk memberikan usulan atau tanggapan? Seperti itu. Jadi kalau ada sekolah yang sekiranya tidak sesuai dengan regulasi dari kementerian atau undang-undang tentang pendidikan, itu berhak kalian hadir untuk mengkritisi. Seperti itu ya. Clear? Silakan. Silakan kasus-kasus yang udah ada itu, yang judul yang sudah kalian rumuskan itu bisa diselesaikan. Yang sudah selesai boleh dipresentasikan. Ada kendala?
ada kendala apa di latar belakang masalahnya, Pak? Oke, latar belakang masalah dari judul tersebut bisa dilihat dari pengalaman atau jurnal atau artikel yang kalian lihat. Silakan, waktu kita 5 menit lagi buat dipresentasikan. Baik, sudah selesai semuanya ya. Sebelum kita mulai, saya mau ice breaking dulu, boleh? Ice breaking, berdiri. Kita semuanya berdiri. Pakai ice breaking yang tahun berapa ya? Tahun 2022. Saya yakin biar nggak ngantuk sebelum presentasi ya. Ikutin arahan saya ya. Kalau saya bilang tepuk nyamuk, bunyinya begini ya. Kalau tepuk gajah, jangan nyampe, kan gajah gede. Tepuk jerapah, tinggi deh. Oke. Tepuk nyamuk, gajah. Tepuk gajah, jerapah, gajah, nyamuk. Gajah nyamuk deh ini. Oke, tepuk. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Presentasi mau kelompok mana dulu? Kelompok 3, siap? Puja dan tim. Oke, silakan berdiri. Di situ saja, tidak apa-apa. Yang lain siapkan pertanyaan dan hasil simakannya, karena nanti perwakilan kelompok atau yang lainnya saya mau tanyain hasil dari presentasinya ya. Silakan dimulai. Kenal, sebutkan nama ya, yang suaranya yang jelas biar sekalian saya nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, jawaban hasil menyimak video yang disajikan oleh guru TI. Yang pertama itu, partisipasi politik adalah keterlibatan suatu warga negara dalam pengambilan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, tujuan sebagai sarana warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan untuk mengatur pemerintahan sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara dan sebagai pembuka lapangan kerja. 3. Piramid partisipasi politik. Aktivis, partisipan, penyamat, serta orang-orang yang keempat, tripologi politik. Yang pertama ada partisipasi aktif. Yang kedua, teori menurut Rahmawati Halim dan Muhim Ngalongan, partisipasi politik bisa dilakukan secara individual maupun kolektif. Dampak yang terjadi dari kasus yang telah diperoleh yaitu yang pertama didampak di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak adanya hasil yang konkret mengenai suatu pemilihan, baik dari pemilihan ketua kelas, ketua organisasi, hingga ketua ekskul. Yang kedua, dampak negatifnya adalah hak suara sebagai siswa tidak digunakan secara maksimal. Terima kasih. Luar biasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kelompok 3. Semangat. Semangatnya luar biasa ya. Silakan buat kelompok yang lain kita tukar informasi ya. Hasil eksplorasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 3. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan. Boleh mengajukan pertanyaan, sebutkan nama dan nomor absen. Ya, boleh. Kelompok 1 dulu. Bisa diulang nggak solusi yang diberikan oleh kelompok 3? Biar memperkuat solidaritas. Cara memperkuat solidaritas. Selain yang disebutkan. Cukup, ada lagi pertanyaannya? Oke, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dafa Raditya Patrana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi kan judulnya masyarakat kurang peduli terhadap pemilihan umum ya. Nah, kalau begitu, apakah kedaulatan negara masih bisa dipercayakan kepada rakyat jika masyarakatnya saja masih kurang peduli sama pemilihan umumnya? Sekian, terima kasih. Bisa dicerna atau perlu diulang? Apa perlu diulang?
Menarik nih. Silakan disimak kembali kelompok 5, 4, 1 dan 2. Ada jawaban yang mau disajikan oleh kelompok 3. Silakan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Akan Ferdiana tadi. Di mana pertanyaannya cara memperkuat solidaritas selain dari yang disebutkan tadi. Yang pertama itu mengadakan rapat bersama. Yang kedua menjalin komunikasi. Tiga menerapkan jejaring struktur tadi. Di mana di jejaring struktur pasti ada yang namanya koordinator. Dan koordinator ini berguna untuk merangkul semua masyarakat atau semua masyarakat yang berada di lingkungan untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dan sehat. Terima kasih. Luar biasa. Ada lagi? Oh. Baik, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari saudara Bapak, yaitu apakah kedaulatan rakyat masih bisa dipercayakan jika rakyatnya saja kurang kesadaran terhadap kedaulatan tersebut? Oke, saya ingin menjawab menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, di mana berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu Sabar, lanjut. Lalu hubungannya dengan pasal 1 ayat 2 tersebut adalah jika misalnya kita walaupun posisinya rakyat tersebut enggan atau sedikit kesadarannya terhadap kedaulatan tadi atau pemilihan umum tadi, tidak bisa kita yang namanya mengubah pasal tersebut. Itu sudah hal yang konkret dan tidak bisa diubah lagi, dan itu sudah menjadi hal yang sebagai masyarakat nih ya, kita harus tetap ngelakuin yang namanya pemilihan umum, walaupun mungkin kita ada gak seretnya sama pemimpin yang akan kita pilih tadi, namun sudah sepatasnya sebagai warga negara kita harus tetap mengikuti pemilihan umum tersebut demi berlangsungnya suatu pemilihan umum yang baik dan benar. Silakan, ada tanggapan atau mau menanggapi? Kepada warga negara. Ada tanggapan kelompok 1 atas jawaban? Sebelum kita lanjutkan presentasi yang kedua. Boleh nanggapin, silakan. Mau apa? Mau nanya lagi? Gimana? Satu pertanyaan lagi ya? Gak apa-apa nih. Pas ini gak apa-apa, apa berdiri? Berdiri aja nggak apa-apa. Oke, untuk menambahkan pertanyaan yang tadi ya, dengan berdasarkan pasal yang sudah disebutkan tadi, memang begitu peraturannya. Nah, kalau kita mengikuti pasal, kita memang tidak akan bisa mengubahnya. Nah, tapi kalau untuk mengikuti nasib negara ke depannya ini, gimana tuh kira-kira? Kalau menurut pasal, iya begitu, nggak bisa diganggu juga. Nah, nasib negara ini ke depannya gimana? Kalau emang misalnya benar-benar nggak bisa dipercaya lagi kedaulatan tersebut kepada rakyat. Sekian, terima kasih. Izin jawab ya pertanyaan tambahan tadi. Jadi di sini jejaring struktur tadi lah yang berguna, di mana koordinator ini meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk kedaulatan tadi, untuk menyampaikan masyarakat di mana pemilihan umum itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan rakyat. Jadi disitulah gunanya jejaring struktur dan koordinator yang baik dan benar. Jadi dengan koordinator yang baik, koordinator yang saling merangkul, pasti kesadaran akan naik dan di situ kepercayaan kedaulatan bisa di tangan rakyat kembali. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya sudah mau menjawab dan menanggapi dan memperkuat. Saya hanya mau meluruskan sebelum masuk ke presentasi yang kedua ya, mau menambahkan dan mau coba menjernihkan. Yang pertama adalah terkait dengan pasal 1 ayat 2 terkait dengan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat jelas. Kalau dibilang tidak bisa dirubah itu kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Segala sesuatu yang berhak mengubah itu dijelaskan lagi di Undang-Undang Dasar bahwa yang bisa mengubah adalah MPR. Jadi artinya tidak hanya MPR, bukan DPR ya. DPR membuat Undang-Undang Dasar mengawasi budgeting dan lain sebagainya. Dan itu pertemuan sebelumnya ya terkait dengan
sistem pemerintahan ya, baik secara vertikal maupun secara horizontal yang sudah saya sajikan minggu lalu. Nah, terkait dengan partisipasi, lalu bagaimana bentuk kedaulatan? Lalu kedaulatan dulu yang perlu kita ketahui. Kedaulatan adalah apa? Ayo. Kedaulatan artinya kesejahteraan, Kekuasaan tertinggi. kekuasaan. Kedaulatan adalah kekuasaan. Penguasa. Siapa yang berhak menguasa? Kembali lagi kepada sifat negara. Sifat negara adalah memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, rakyat harus mengikuti segala sesuatu yang sudah disepakati oleh eksekutif maupun lembaga legislatif. Siapa kita? Kita diwakilkan oleh DPR. Suara kita, aspirasi kita diwakilkan oleh DPR. Artinya kalau kita kaitkan dengan pemilihan umum, terkait dengan bagaimana masyarakat itu tidak peduli ataupun rendah terkait dengan pemilihan umum, maka peran pemerintah cukup tadi. Ya, benar ya. Ada struktur, ada edukasi, ada solidaritas, membentuk kewenangan-kewenangan. Dalam hal ini ada KPU dan Bawaslu untuk merekrut presiden, merekrut anggota-anggota DPR maupun DPRD, hanya melaksanakan itu. Untuk kewenangannya ada di situ, kedaulatannya ada di situ. Lalu bagaimana masyarakat? Nah, masyarakat secara regulasi memang belum ada hukum yang menjerat bahwa ketika masyarakat tidak memilih itu harus dipidana. Tidak ada. Justru kesadaran masyarakat harus partisipasi aktif di dalam kegiatan perpolitikan. Tidak hanya hal pemilihan, tapi mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah kira-kira relatif relevan atau tidak. Itu ya yang bisa saya tambahkan. Baik, semoga memperkuat presentasi kelompok 2. Selanjutnya presentasi kelompok yang sanggup siapa? Silakan kelompok 2 boleh. Kalau mau kelompok 3 siap. Kelompok 5. Tadi saya lihat jawabannya sudah selesai semua, siap? Oke, belum. Boleh mengajukan pertanyaan. Yang baca nanti sendiri, yang lain boleh duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan LKPD yang sudah diberikan oleh Pak Sigit Caksono selaku guru PPKN. Materi pokok yang kita angkat yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta judul pokok yang kita angkat yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang partisipasi politik yang sehat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Agnes Devi Maradini Diasit. Saya lulus dari Teknik Ilmu. Saya Siti Aulia Silvani. Saya Halimah Arfa Baiduri. Pertama-tama, saya akan membacakan jawaban hasil penyimak video yang disajikan oleh Kak Sigit. Pada video pertama, partisipasi politik adalah keterlibatan suatu warga negara dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan mempengaruhi keputusan. Sesuai judulnya, kita rendahnya pemahaman masyarakat tentang partisipasi politik yang sehat. Untuk informasinya kita bersumber dari repository.uin, trisuska.ac.id. Yang kedua itu ada sentolo.kulonnerogo.go.id. Untuk yang struktur baru dalam administrasi pemerintah atau desentralisasi. Kita lanjutkan pertemuan kita besok ya, gimana? Ya. Baik, Pak. Oke, tapi ada beberapa hal yang saya mau perkuat jawaban. Silakan kalian simpulkan ya. Simpulkan pertemuan kita hari ini membahas apa saja. Ya, membahas apa saja dan kalian dapat apa saja, karena tujuan pembelajaran kita adalah sejauh mana kalian memahami partisipasi politik. Baik partisipasi politik warga negara ya. Sejauh mana kalian memahami tentang warga negara untuk mengetahui tentang partisipasi politik di dalam sistem pemerintahan. Silakan kalian buat kesimpulan ya, nanti bisa
bisa disampaikan ke forum ya atau ke kelas ya. Silakan. Pemahaman kalian terkait dengan partisipasi politik itu semakin kuat ya. Itu. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Yang pertama, oke, silakan Siti. Oke. Masing-masing kelompok boleh membuat kesimpulan dan nanti coba, nggak apa-apa diutarakan. Kelompok dua dulu. Kita mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat, yaitu adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang turut secara aktif dalam kehidupan berpolitik. Oke. Kemudian dari judul-judul yang sudah diberikan dan sudah kita diskusikan, kita masih mendapatkan bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih kurang aktif dalam kehidupan berpolitik. Contohnya seperti dalam pemilu kita sempat ada yang golput, ya ada yang golput, bahkan ada yang dibeli suaranya gitu ya. Dan inilah pentingnya untuk kecerdasan kita ya, untuk mengetahui calon-calon yang mau kita pilih gitu ya. Ada lagi kesimpulannya? Oke, kelompok satu ada? Kita ada beberapa sih mengetahui kondisi negara kita. Kalau kebanyakan orang golput gitu, jadi kagak ada yang beli. Oke. Kira banyaknya banyak orang masih kurang paham banyaknya adanya sebagian besar masyarakat yang kurang paham tentang politik gitu ya. Refleksi pada pertemuan hari ini, kesimpulannya saya coba mau menambahkan ya, Nes, terkait dengan materi kita. Yang pertama adalah, jadi partisipasi politik itu peran aktif kita baik secara individu maupun kelompok untuk menilai, mengawasi kebijakan pemerintah. Apakah kebijakan pemerintah itu berkualitas atau tidak? Peran partisipasi politiklah yang mampu mempengaruhi lembaga-lembaga tinggi negara. Clear? Clear nggak? Jadi ketika kita rendah partisipasi politiknya, mengawasi tugasnya DPR, mengawasi tugasnya presiden, mengawasi tugasnya hakim, maka potensi korupsi, potensi penyalahgunaan wewenang sesuai dengan konteks materi kita, maka itu akan berpengaruh kualitas sumber daya manusia atau pejabat tinggi negara ketika mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Apa dampaknya buat Pancasila? Tidak adil, kan gitu? Tidak manusiawi, tidak bisa bersatu. Musyawarahnya atau pemilunya kurang berkualitas dan bermartabat, itu yang kita jaga. Ketika kalian di sekolah ada pemilihan OSIS tapi ada dugaan kecurangan, maka kalau kalian tidak mau partisipasi aktif, maka kualitas pemilu di OSIS itu tidak berkualitas gitu. Tapi kalau kalian mampu mengawasi, aktif dan seterusnya, pemilunya berkualitas. Demikian, sekali lagi materi ini cukup paham ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, clear. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sudah masuk ajan. Dan kita sambut lagi pertemuan minggu depan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan ditutup doa. Ketua kelas dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan hati-hati di jalan.